Selamat sore, shalom saudara-saudara. Sore hari ini kita berkumpul bersama di dalam ibadah online. Mari kita sebelumnya berdoa dan untuk memujikan lagu pujian kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bisa berkumpul bersama di ibadah ini dan kami ingin memuji, menyembah namamu Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan nyanyikan lagu pujian. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan lagu pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, kami bersyukur, Kau Allah yang mulia, haleluya, sungguh besar Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang mulia, haleluya, haleluya, kudus kudus namamu Yesus Tuhan, kami bersyukur.
Sebelumnya mari kita sembah lagu kepada Tuhan, mengejar hadir-Mu. Tuhan begitu baik pada kita. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sharing dari Bu Devi. Kiranya apa yang akan di-sharingkan bisa menjadi berkat buat kami semua dan sangat berguna untuk pertumbuhan iman kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali rasanya kita boleh beribadah kembali hari ini, walaupun masih online ya hitungannya, masih online. Tapi ya, setelah ini ibadah kita yang apa ya, yang sakral gitu, benar-benar kita beribadah sebenarnya, cuma versinya aja yang berbeda dari biasanya.
Saya senang sekali hari ini, saya bahagia sekali hari ini. Seberapapun yang ada yang bisa datang beribadah hari ini, saya bersyukur sama Tuhan. Kadang tuh kalau dipikir ya, apa bisa jalan sih ibadah seperti ini, ibadah Zoom, kita nggak pernah ketemu secara langsung gitu. Tapi kenyataannya Tuhan izinkan masih ada. Hari ini berapa orang? Ada 8 orang termasuk saya hari ini. Dibilang sedikit ya banyak, dibilang banyak ya sedikit gitu ya. Tapi saya tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Karena 8 orang ini yang ada pada hari ini, dan mungkin ada beberapa yang berhalangan atau masih nanti akan terlambat segala macam. Apa ya, Tuhan masih tetapkan ini loh, ayo ikut kaum wanita, kan gitu ya, pasti kita dalam seharian ini, pasti ingat kan, oh ini Senin, nanti jam 5 ada kaum wanita, kan seberapa yang ada ini, berarti kan orang-orang ini, berarti ibu-ibu yang ada di sini hari ini, termasuk saya, itu kan menghargai gitu, menghargai ibadah yang diadakan pada hari ini, nggak yang, ya udahlah apa sih, orang online juga, orang pakai Zoom juga gitu, nggak ketemu juga, ya udahlah absen aja. Bukan seperti itu ya, memang Tuhan kan nggak bilang, kamu harus datang beribadah, harus datang ke rumah Tuhan baru bisa dihitung beribadah. Kan ya enggak. Ini pun Tuhan sudah hitung ini sebagai pelayanan kita, sebagai ibadah kita. Dan puji Tuhan, terima kasih pada Ibu Evani yang telah menyampaikan lagu yang begitu indah, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu. Lagu yang sangat luar biasa. Apa ya, kita tuh nggak punya apa-apa, kita tuh bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa, tapi cuma bisa satu, deket sama Tuhan. Itu doang yang kita bisa lakukan. Kalau orang mau ngomong, apa ya, harus punya ini dulu baru bisa deket sama Tuhan, harus punya itu dulu baru kita bisa fokus sama Tuhan, salah. Nggak bisa. Bukan itu patokannya. Tuhan dari dulu nggak pernah ngajarin kita harus memberikan. Bahkan janda yang memberikan dua dari yang dia punya, itu malah yang dia lihat itu yang luar biasa. Tuhan nggak lihat sesuatu yang kita harus sudah berhasil, kita harus sudah sukses, baru Tuhan lihat kita, baru Tuhan lihat, oh ini melayani aku, ini enggak ya. Tuhan bukan seperti itu, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia tuh mengasihi kita. Dia tuh membuat kita, membawa kita terus harus bisa fokus sama Tuhan, mengejar hadirnya Tuhan, mendekatkan diri terus sama Tuhan. Kalau itu semua sudah kita bisa lakukan, baru Dia akan memberikan, menambah-nambahkan hal-hal yang lain kepada kita. Amin ya. Hari ini saya sharing, tetap saya selalu bilang saya sharing ya. Saya sharing ada satu kalimat, satu ajaran yang saya dapat hari ini, dengan judul kunci keberhasilan. Wow, kunci keberhasilan seseorang, kunci keberhasilan kita. Ada beberapa poin yang saya dapat hari ini, tapi kunci keberhasilan yang pertama yang mau saya bagikan di sini, satu di Amsal 1 ayat 7. Kita baca ya, Amsal 1 ayat yang ke-7. Pasti sebagian ibu-ibu sudah hafal ayat ini. Saya bacakan di sini, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Luar biasa. Kunci keberhasilan yang pertama yang saya dapat hari ini, takut akan Tuhan. Hidup kita harus penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Baru kita bisa berhasil. Apa iya? Apa harus seperti itu? Iya, harus. Di sini Tuhan bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, apa artinya? Tanpa kita takut akan Tuhan, nggak mungkin kita berhasil. Tapi kok orang di luar sana yang nggak percaya Tuhan bisa berhasil? Berarti kan nggak harus takut akan Tuhan. Nggak ya, di sini saya dapat satu statement gini. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita mungkin berhasil nggak? Mungkin. Banyak orang bisa dilihat di luar sana, bisa dilihat saya nggak mau sebutin apa jenis pekerjaannya, tapi banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi kelihatannya berhasil hari ini. Berhasil gimana? Emang kita lihat semuanya, emang kita lihat semua kita memang lihat kondisi keluarganya, ya enggak sih. Kita cuma lihat, oh iya dia punya rumah besar, dia punya mobil, dia punya keluarga yang bahagia, dia bisa jalan-jalan kemanapun yang dia mau. Tapi kan bukan itu patokan dari suatu keberhasilan.
Berhasil itu kalau kita bisa hidup bahagia yang sesungguhnya. Dan sedangkan kita tidak bisa menilai kebahagiaan orang lain dari fisiknya. Kita nggak bisa melihat, oh dia itu pasti berhasil seperti ini. Oh itu pasti berhasil, tapi nggak bisa. Orang itu sendiri, diri kita sendiri yang bisa tahu kita ini hidup kita ini berhasil, bahagia atau tidak. Itu kan kita sendiri yang tahu. Orang di luar boleh bilang, iya kamu enak ya kayak gini. Padahal kan kita nggak tahu, mereka nggak tahu apa yang di dalam kita, apa yang terjadi dalam keluarga kita, apa yang terjadi di rumah tangga kita. Mereka nggak tahu. Jadi kalau misalnya dibilang, oh orang itu jauh dari Tuhan berhasil, belum tentu. Bisa jadi iya, tapi kalau iya pun, seakan belum waktunya lah. Tuhan itu menghajar orang, Tuhan itu menguji orang, menghajar orang, itu dengan banyak sekali cara. Ada orang memang yang dibiarkan dulu. Ya sudah, biarkan dulu. Biarkan dulu sukses seperti ini. Apa dia bisa Tuhan? Gitu kan? Oh, dengan kesuksesan dia malah makin sombong. Terus, oke, nggak apa-apa, dikasih lagi. Tapi tetap, kalau kita perhatikan sekeliling kita, mungkin diingat-ingat, adalah pasti yang kita tahu ya. Pasti ada suatu ketika orang itu yang begitu sombongnya, begitu angkuhnya, tanpa Tuhan pun aku bisa, pasti ada satu titik dia akan kejeblos gitu loh. Tuhan itu pasti akan melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu cuma kasih satu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita hidup tidak takut akan Tuhan, percayalah, cepat atau lambat, kita nggak akan pernah berhasil. Berhasil hari ini belum tentu berhasil 10 tahun mendatang. Berhasil 10 tahun mendatang belum tentu berhasil 20 tahun mendatang. Tuhan itu adil kok ya. Tuhan tuh nggak pernah, ya udahlah saya nggak lihat kamu gitu. Ini orang saya sayang, ini orang saya nggak sayang. Tuhan nggak kayak gitu ya. Tuhan itu selalu sayang sama kita. Tuhan tuh selalu mengasihi. Makanya kan selalu ada kalimat Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi Tuhan benci dosanya. Kan gitu. Jadi yang pertama, kunci keberhasilan kita itu dengan hidup takut akan Tuhan. Lalu lanjutannya dari Amsal 1 ayat 7 itu, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini yang kedua. Apa kunci keberhasilan itu? Jangan sampai kita menjadi seperti orang bodoh itu yang menghina hikmat dan didikan. Tapi kita harus terus tekun mencari hikmat dan didikan. Kebalikannya ya, tekun mencari hikmat dan didikan. Gimana caranya ya Tuhan? Gimana caranya kita bisa mendapatkan hikmat itu? Hikmat itu seperti Raja Salomo, ya Raja Salomo dulu pas ditawarin Tuhan mau minta apa, dia cuma minta satu. Dia minta hikmat. Waktu itu Raja Salomo yang begitu takut akan Tuhannya, begitu luar biasanya dia, sampai dia bisa mendirikan bait suci, di situ dia cuma minta satu. Tuhan berikan aku hikmat. Gitu ya. Tuhan berikan hikmat kepada Salomo. Gimana caranya Salomo bisa mendapatkan hikmat saat itu? Lihat deh, waktu itu, pada saat itu, sebelum akhirnya dia punya kekayaan yang begitu luar biasa, punya istri yang begitu banyak, akhirnya dia meninggalkan Tuhan akhir hidupnya ya. Tapi kita lihat cerita Salomo itu selalu di awal. Kenapa dia bisa sesukses itu? Kenapa Salomo itu bisa penuh dengan hikmat? Karena dia dekat sama Tuhan. Salomo itu setiap hari menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan. Di sini saya tidak, ayo gitu ya, enggak gitu ya. Tapi saya ini di sini juga mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan juga ibu-ibu semua di sini. Apakah hubungan pribadi kita dengan Tuhan sudah baik hari ini? Atau hubungan kita, ya udahlah, saya percaya Tuhan, amin, udah. Pokoknya setiap hari saya taunya mau makan harus berdoa, bangun tidur berdoa, apa seperti itu? Atau kita tetap hari ini mencari hubungan kita terus dekat sama Tuhan. Halo Tuhan, selamat pagi, ini saya datang padamu hari ini, pagi ini. Jadi sebelum kita mulai aktivitas kita, sudahkah kita menjalin hubungan pribadi kita sama Tuhan? Ketika kita udah bisa menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ketika kita bisa menjaga hubungan kita, hubungan pribadi, hubungan yang intens itu tidak akan bisa didapat kalau kita hanya bertemu sesekali. Betul ya? Seperti kita dengan keluarga kita, semua kan itu hubungan yang sangat erat. Tapi antar sesama, kayak sama tetangga kita, sama teman-teman gereja, sama siapapun di luar sana, kita nggak akan bisa punya hubungan yang seintens itu.
Setiap hari terus bersama dengan Tuhan, setiap hari menjalin hubungan yang rutin, hubungan yang pribadi, seakrab mungkin, sedekat mungkin dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita. Dan ketika kita punya hikmat, kita pasti bisa berhasil. Berhasil yang dimaksud di sini bukan berarti, oke Tuhan, mulai hari ini saya berdoa sama Tuhan, 1 tahun ini saya berdoa sama Tuhan, tahun depan pasti saya berhasil, saya punya rumah besar, saya punya mobil, saya punya semuanya. Bukan itu. Keberhasilan itu bukan dinilai dari harta. Keberhasilan itu bukan dinilai dari sesuatu yang nyata. Ibu-ibu, saya punya keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia, anak-anak nurut, anak-anak bahagia, itu adalah kebahagiaan kita. Itu adalah keberhasilan kita. Oh, saya sukses menjadi seorang istri. Saya sukses menjadi seorang ibu. Itu sudah keberhasilannya kita. Jadi jangan melihat keberhasilan itu dari sesuatu yang harus dibayarkan dengan uang, dibayarkan dengan materi. Salah. Uang, materi, kekayaan, dan apapun itu hanyalah tambahan. Seperti yang Salomo lakukan, seperti yang Salomo dapatkan pada saat itu. Apakah waktu itu dia minta sama Tuhan, saya mau kaya? Enggak ya. Salomo minta hikmat. Tapi karena hikmat yang dia punya, dia bisa mengatur kerajaan itu begitu luar biasa, sehingga akhirnya dia berhasil, lalu kekayaan, lalu ini dan itu semua ditambahkan kepada Salomo. Tapi bukan berarti itu menjadi yang nomor 1. Lalu lihat kemudiannya kan, Salomo di akhirnya malah ketika begitu banyak kekayaan yang diberikan, dia lupa. Dia lupa kalau dulunya dia minta hikmat. Itu salahnya dia di situ. Tapi kita nggak bahas salahnya Salomo. Kita bahas hikmat yang dia punya yang begitu luar biasa. Sampai saat itu tuh seluruh dunia itu sangat sangat menghargai, sangat respect sama yang namanya Raja Salomo di situ. Terus tekun mencari hikmat dan didikan. Itu kunci keberhasilan kita. Didikan itu bagaimana? Didikan itu seperti yang anak-anak kita jalankan sama ya. Didikan itu didapat dari proses belajar mengajar. Kita dididik. Dari mana kita dididik? Dari kita mendengarkan firman Tuhan, dari kita mendengarkan saat teduh. Itu didikan kita. Kita bukan lagi anak-anak yang sekolah, yang harus ada guru yang ngajarin, ini begini, yang seperti kemarin ya dibilang sama Pak Yohanes, kalau mendengarkan live streamingnya atau yang datang ibadah langsung, apakah semua anak itu kalau nggak suka matematika, nggak suka fisika, nggak suka kimia, ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Berarti nggak suka kimia ya udah nggak usah belajar kimia, kan enggak. Nggak suka fisika ya udah nggak usah belajar, kan enggak. Tapi anak-anak semua dididik harus bisa. Kenapa harus bisa ya? Memang itu kuncinya supaya lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, ya harus bisa itu gitu. Suka tidak suka kan nggak peduli. Pokoknya harus bisa. Nah, itu sama seperti kita. Hari ini harus belajar untuk sabar. Bisa sabar hari ini? Nggak bisa. Ya udah, nggak bisa sabar ya udah. Kan nggak kayak gitu ya. Makanya itu kita terus dididik untuk semua hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dididik semua hal yang merupakan kunci-kunci untuk takut akan Tuhan. Belajar sabar, belajar rendah hati, belajar mendekatkan diri sama Tuhan, dan semua didikan yang diberikan kepada kita lewat firman, lewat pengalaman hidup kita, itu semua didikan. Di situ Tuhan lihat, apakah kamu bisa menjalankan ini. Ketika kita bisa, ketika kita bisa tekun mencari hikmat dan didikan ini terus-menerus, percaya sama saya, bukan saya yang ngomong, tapi Amsal 1 ayat 7 yang bilang, dengan takut akan Tuhan, dengan mencari hikmat dan didikan, kita bukan lagi menjadi orang yang bodoh. Kan di ayat 7 itu, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika kita bisa menghargai hikmat dan didikan yang Tuhan berikan untuk kita, berarti kita bukan orang bodoh. Dan lawannya orang bodoh adalah orang yang pintar. Orang yang pintar, cepat atau lambat, pasti akan mencapai kesuksesan itu, keberhasilan itu. Di situ ya, poin yang kedua. Lalu kemudian saya lanjutkan, kunci keberhasilan yang ketiga, masih berkaitan dengan nomor 1 dan 2, itu kita harus terus fokus pada Tuhan. Fokusnya yang kalau yang tadi kan mencari hikmat, didikan, takut akan Tuhan. Lalu ini yang seperti apa Tuhan? Kita harus merenungkan firman Tuhan.
kita harus taat pada firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma asal lewat. Amsal saya itu ayat 7, takut akan Tuhan, lapar bukan ayat hafalan yang seperti itu. Tapi kita bisa merenungkan, iya Tuhan, saya tuh takut sama Tuhan. Tapi saya masih banyak kekurangan. Saya tuh bukannya nggak mau menghargai didikan Engkau pada hari ini. Bukannya saya nggak mau untuk sabar hari ini. Bukannya saya nggak mau menjadi orang yang baik hari ini. Tapi dia loh kayak gitu sama saya. Bukan seperti itu. Tapi kita terus renungkan. Walaupun itu terjadi pada kita hari ini, tapi pasti ada maksud lain. Coba cari ayat yang lain. Jadi jangan terpatok sama ayat yang, oh ini pasti menguatkan saya yang ini. Tapi pasti ada ayat yang lain yang memang ini diizinkan terjadi pada kita supaya kita menjadi seperti ini. Kan seperti itu ya. Itu kita terus harus bisa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi dalam 24 jam, apapun yang terjadi pada hidup kita, jadikanlah itu sebagai suatu perenungan bagi kita. Jadikanlah itu sebagai suatu pedoman bagi kita, supaya kita bukannya marah sama Tuhan, tapi kita bisa lebih taat lagi sama Tuhan. Lebih taat lagi sama Tuhan. Masalah, persoalan yang kita alami hari ini, coba kita ingat-ingat, oh iya tadi pagi saya lupa berdoa. Tadi pagi saya belum membaca firman. Makanya siang ini saya ngalamin kayak gini. Pasti akan ada kayak gitu. Atau tadi pagi udah doa kok, udah gini, udah gitu kok. Sekarang ngalamin kayak gini ya. Oh, berarti ada sesuatu maksud Tuhan yang Tuhan ingin saya pelajari. Berarti Tuhan hari ini lagi mendidik saya untuk begini. Kan pasti ada seperti itu. Jadi, merenungkan firman Tuhan, terus bisa taat sama Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Saya sendiri juga banyak up and down-nya pasti. Tapi ya, sama-sama kita belajar. Lewat saat teduh yang diberikan, lewat firman Tuhan yang diberikan, yang kita dengarkan terus-menerus. Jangan sampai gimana ya, usahakan dalam setiap kesibukan kita, dengerinlah itu firman, bacalah itu. Kan kadang-kadang kalau lagi di rumah sambil masak gitu ya, misalnya kalau saya ya, sambil masak tuh ya saya bisa setel handphone itu sambil dengerin saat teduh gitu. Itu kan tetap, maksudnya apa ya, tetap kita denger ya, selentingan gitu, walaupun sambilan gitu, disambi, tapi kan tetap kita berusaha untuk gimana caranya supaya nggak kelewat. Ya kalau kita mikirin waktu kita 24 jam, sibuk sekali gitu ya. Kayak pagi harus gini. Kalau semuanya itu kita nggak, ya udah, padahal ngambil handphone gampang banget ya, ngambil handphone ini, setel, udah. Terus kita dengerin aja firman Tuhan. Itu kan sudah sedikit banyak pasti menjadi perenungan bagi kita. Oh iya, benar, amin, yes, kan gitu. Pasti ada sesuatu yang bisa menguatkan kita hari itu. Gitu. Jadi teruslah renungkan firman Tuhan itu, luangkan waktu sebisa mungkin. Even 5-10 menit itu pun udah, kalau kita bisa fokus sama Tuhan itu kan udah luar biasa. Apalagi kalau lebih dari itu. Saya tahu kesibukan kita semua banyak, tapi ya itu tadi. Pasti adalah sesuatu yang bisa disambi gitu ya. Disambi dengerin firman gitu. Bahkan mandi pun kadang-kadang kan kalau kita bawa handphone ditaruh gitu kan masih bisa kedengeran gitu. Itu pun udah bisa jadi sedikit demi sedikit perenungan untuk kita. Karena itu hal-hal itu simple, tapi buat kita bisa berhasil. Kita nggak akan bisa berhasil kalau kita nggak mau berusaha. Kita nggak akan bisa berhasil kalau kita nggak mau terus dekat sama Tuhan. Terus saya maunya berhasil, tapi saya tidur aja, terus saya berhasil gitu. Ya nggak bisa. Lalu kemudian setelah beberapa poin ini, kita udah takut akan Tuhan, kita udah menghargai hikmat dan didikan, kita terus mencari hikmat dan didikan. Saya beribadah, saya nggak mau tahu lagi, pokoknya saya harus datang ibadah. Senin sore jam 5 Zoom harus online. Hari Minggu saya harus live streaming, bisa berapa gereja diikutin semuanya. Terus saya kemudian tidur. Salah juga. Kenapa salah? Karena tetap Tuhan memberikan ini, kunci-kunci keberhasilan ini. Tapi ada satu poin terakhir yang harus kita kerjakan. Apa? Jangan malas. Tetap tekun dan rajin bekerja. Wah,
Jadi bukan sekedar hidup takut akan Tuhan, hidup menghargai hikmat dan didikan. Kita fokus sama Tuhan, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam 24 jam saya nggak mau masak, saya nggak mau kerja, saya nggak mau apa-apa. Saya terus saat teduh 24 jam. Pasti besok saya berhasil. Haleluya, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang dapat berhasil tanpa ada usaha. Jadi yang poin-poin tadi memang poin utama. Seperti Salomo. Poin utamanya apa? Takut akan Tuhan, menjaga hubungan pribadi sama Tuhan, punya hikmat. Lalu kemudian dia bekerja. Dia mengatur ini, mengatur itu, sampai mendirikan bait suci selesai semuanya. Tetap dia bekerja. Tidak pernah dia tidak bekerja. Waktu itu kan gitu ya ceritanya. Ya sekarang gimana dengan kita? Apakah kita sudah cukup dekat dengan Tuhan? Apakah kita sudah cukup takut akan Tuhan? Lalu kalau misalnya sudah, semuanya sudah. Lalu lanjutannya yang terakhir ya. Apakah kita sudah menjadi seorang yang rajin? Apakah kita terus bekerja tanpa ada rasa lelah? Kerja, nggak berhasil, udahlah, berarti bukan jalan Tuhan. Buka lagi, mencoba gini lagi, gagal lagi, udahlah, bukan jalan Tuhan. Bukan kayak gitu kan ya. Tuhan bilang apa? Jangan malas, tetap tekun rajin bekerja. Coba di sini kita baca di Ulangan 29 ayat yang ke-9. Ya, Ulangan 29 ayat ke-9. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Nah, di ayat ini, Tuhan kan nggak bilang, Tuhan kan nggak bilang nggak kerja. Ini kalau baca atas-atasnya semua kan ini Tuhan suruh gini, Tuhan suruh gitu, semua segala macam. Tuhan bilang, sebab itu lakukanlah perkataan menyanyi dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ya berarti kita tetap dituntut sama Tuhan. Kamu harus dekat sama aku, kamu harus tetap fokus sama aku, kamu harus menghargai, kamu harus minta hikmat terus-terusan sama aku, menghargai didikan apa yang kuberikan, taat sama firman Tuhan, baru kemudian terakhir kita bekerja, kita berusaha, dan nanti lihat Tuhan sendiri yang akan menambahkan itu ke kita. Bukannya kita yang harus menentukan, saya mau gini, Tuhan harus kasih saya kesuksesan karena saya sudah takut akan Tuhan, karena saya sudah saat teduh setiap hari, karena saya sudah gini, gitu-gitu. Bukan ya, bukan seperti itu. Tapi seberapa besar, seberapa sungguh-sungguh kita sama Tuhan, itu yang mau Tuhan terjadi pada hidup kita. Kunci keberhasilan itu bukan dari punya uang yang besar, punya modal yang besar, bukan itu. Kunci keberhasilan, takut akan Tuhan, tekun mencari hikmat dan didikan, fokus sama Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, taat sama firman Tuhan. Baru kemudian terakhir apa? Kita harus penuh dengan usaha, dengan kerja keras. Karena ketika kita sudah punya hikmat, kita sudah punya ketika kita sudah punya hikmat, pasti Tuhan akan memberikan, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, segala macam. Pasti Tuhan akan buka jalan dalam setiap usaha kita. Dalam usaha itu bukan berarti harus usaha kerja yang gimana gitu ya, harus punya modal, punya ini, bukan gitu ya. Usaha kita bisa memberikan nasihat yang baik kepada anak-anak, itu sudah usaha kita loh, sebetulnya. Anak-anak sukses dengan dari doa kita, suami kita sukses dari doa kita, dari maksudnya itu sudah nilai-nilai untuk kita. Kita itu wanita, kita itu ibu-ibu yang dituntut Tuhan untuk seperti ini. Mungkin mungkin suami, anak gitu ya, maksudnya orang-orang lain, keluarga kita semua, ya jalanin kehidupan mereka sehari-hari seperti biasanya. Tapi kita di sini tugasnya apa? Mengingatkan mereka. Hey, bukan kerja 24 jam yang menentukan keberhasilanmu, tapi takut akan Tuhan. Itu yang menjadi kunci keberhasilan kita. Balik lagi ke yang awal pertama saya bilang tadi, keberhasilan bukan dilihat dari apa yang kamu punya, harta yang kamu punya, bukan itu. Keberhasilan itu dilihat dari keluarga yang bahagia.
Oh, hidupnya, keluarganya rukun, bahagia, anak-anaknya sukses, takut akan Tuhan. Suami istri bahagia, takut akan Tuhan. Oh, lihat deh, Ra. Benar-benar aku rukun, bukan cuma di depan, bukan cuma pas ketemu di gereja, iya gandengan tangan gitu ya, shalom gitu, bukan itu. Lihat di rumah berantem setiap hari, itu kan nggak ada bahagianya. Apakah itu bisa disebut dengan berhasil? Orang yang punya uang banyak, kalau setiap hari di rumahnya berantem juga, hitungannya tidak berhasil kan. Keberhasilan itu kita peroleh ketika kita mempunyai rasa damai dalam keluarga kita. Ketika kita bisa mempunyai pernikahan yang rukun. Ketika anak mantu cucu semua bisa bergabung, tidak ada yang berantem, tidak ada yang saling sikut-sikutan gitu. Itu sudah keberhasilan. Jadi bukan dipatok dari kesuksesan seseorang, bukan dipatok dari harta yang mereka punya, tapi keberhasilan itu yang dinilai dari itu. Keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, takut akan Tuhan, semuanya, semua keluarga, seisi anggota keluarga, benar-benar takut akan Tuhan, benar-benar setiap hari bisa mendekatkan diri sama Tuhan, mempunyai hubungan yang bagus dengan Tuhan. Itu kunci keberhasilan kita. Itu udah merupakan suatu titik keberhasilan buat kita. Lainnya, harta, kekayaan yang kita miliki, yang kita dapatkan, itu adalah tambahan dari Tuhan. Karena kamu sudah begini, aku berikan ini. Tapi nggak semua diberikan itu kok. Yang ini sudah oke, sudah takut akan Tuhan, sudah semua, aku kasih yang ini. Semua. Tuhan tahu porsi kita ya. Seperti kita makan gitu ya. Kan kita tahu yang ini porsi makannya segini, yang ini porsi makannya segini. Itu kan semua nggak bisa disamakan. Sama. Tuhan juga ngelihat kita kayak gitu. Tuhan nggak kasih semua orang ini, karena Tuhan apa? Karena Tuhan tahu ketika orang yang A dikasih porsi, misalnya berhasil sukses sih kalau dia bilang kekayaan itu. Ketika orang A dikasih kekayaan yang begitu melimpah, ini bisa tetap takut akan Tuhan, malah dia menyalurkan berkat itu untuk Tuhan. Tapi orang yang B dikasih keberhasilan seperti Raja Salomo itu, terakhirnya dikasih berhasil, kekayaan luar biasa, istri yang banyak, akhirnya dia malah pergi dari Tuhan. Nah, kan Tuhan tahu porsi orang masing-masing. Jadi jangan menilai seseorang, jangan menilai suatu keberhasilan itu dari materi, tapi lihatlah keberhasilan itu dari keluarga kita sendiri aja. Ketika kita bersama dengan suami, anak-anak, mantu, cucu kita, semuanya sudah bahagia, semuanya sudah takut akan Tuhan, semuanya sudah benar-benar menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa, baru kita bisa bilang, saya itu berhasil. Itu ya. Ini sharing saya cuma singkat, cuma ini aja, saya nggak bisa ngomong banyak-banyak. Tapi hari ini saya merasa Tuhan tuh pengen ngomong gini. Jadi keberhasilan kita dengan kita takut akan Tuhan senantiasa. Dengan kita terus fokuskan diri sama Tuhan. Pasti kita menjadi seorang yang berhasil. Puji Tuhan, terima kasih telah mendengarkan dengan baik firman hari ini. Saya bahagia dan saya percaya semua yang mendengarkan hari ini akan mencapai keberhasilan itu. Amin. Puji Tuhan, saya mengucap syukur sama Tuhan. Kita lanjutkan dari doa syafaat. Saya minta tolong Ibu Yanto. Ibu Yanto mendoakan bangsa dan negara kita supaya vaksin segera keluar ya. Jadi orang bisa cepat keluar dari rumah dengan bebas tanpa harus pusing. Walaupun saya tahu masih lama gitu. Tapi ya mari kita terus mendoakan bangsa dan negara kita agar segera dipulihkan. Ibu Yanto, lalu kemudian Ibu Lucy, doa bagi jemaat GBT supaya semuanya diberikan kekuatan. Terakhir, karena tadi saya yang membawakan sharing, jadi saya minta Ibu Retno yang dalam doa hari ini ya. Sekalian mendoakan Ibu Evani juga yang telah melantunkan pujian yang indah. Oke, mari kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, Ibu-ibu. Ya Tuhan,
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Terkhususnya juga Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Kami sangat yakin dan kami percaya Tuhan itu senantiasa membawa kami supaya kami boleh mengerti apa makna dan arti keberhasilan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat poin-poin yang sudah Engkau berikan kepada kami yang boleh kami lakukan, yang harus kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami sebagai seorang ibu. Kami sangat yakin dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan supaya kami boleh menjalankan, boleh melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami tinggal Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Satukan hati kami Tuhan, satukan pikiran kami Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta Dewan Perwakilan Rakyat, para pimpinan sampai di RT RW Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau memberikan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, adil, agar setiap keputusan yang diambil, yang mereka ambil adalah kebijakan yang paling tepat untuk kepentingan kami bersama Tuhan. Engkau memberi kebijaksanaan Tuhan, sikap yang takut akan Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami bergumul pada saat sore hari ini Tuhan, untuk vaksin yang sampai hari ini terus diuji coba. Tuhan berkati semua yang terlibat di garda depan, yaitu tim medis, perawat, dokter, juga TNI dan Polri. Kami sangat yakin Tuhan, Tuhan yang pegang kendali untuk bangsa kami. Sekalipun saat-saat ini kami hidup dalam saat pandemi Tuhan, tetapi kami sangat yakin, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Karena kami terus akan berkomitmen Tuhan. Kami akan terus dan terus hidup hanya bersepakat dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, beri kekuatan kami Tuhan. Supaya kami boleh bersepakat senantiasa dengan firman-Mu tiap-tiap langkah kehidupan kami. Setiap apa yang boleh kami kerjakan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah hati kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Dan kami sangat yakin, kami percaya Engkau memberikan satu kasih karunia-Mu kepada bangsa kami. Engkau memberikan belas kasihan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur buat berkat-berkat yang Kau berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami bersepakat bersatu hati berdoa untuk gereja-Mu GPT Mojokerto. Engkau bangun gereja-Mu ini dengan iman yang benar, yaitu untuk kami senantiasa taat takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Ibu Stefanus keluarga, dan memberikan hikmat akal budi yang dari surga, sehingga keluarga
keluarga hamba-Mu ini. Lebih hari Tuhan, boleh melihat kuasa-Mu, boleh melihat kemuliaan-Mu diturunkan atas hamba-Mu ini ya Bapa. Kau memberikan hikmat yang dari surga. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan kesehatan. Apapun yang dikerjakan boleh berhasil ya Bapa. Kau memberkati seluruh isi keluarga. Kau tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu. Engkau berkati Tuhan, Engkau perlengkapi dengan kuasa ya Bapa. Sehingga setiap pelayanannya boleh mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, GPT Motor. Kau memberikan keamanan, Kau memberikan damai sejahtera, sehingga kami jemaat-Mu boleh beribadah dengan tenang, dan kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, datang mencari Engkau, ada hubungan yang indah dengan Engkau ya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menyucikan setiap tempat-tempat ibadah ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para majelis, Engkau memberkati para pelayan-pelayan, Engkau memberkati jemaat. Biarkanlah Tuhan, jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan keamanan buat gereja-gereja yang ada di seluruh Bapa. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu, sehingga boleh beribadah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh. Dengan waktu yang ada ini Tuhan, kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari hadirat-Mu. Ada hubungan yang indah antara kami dan Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap komisi yang ada dari kaum wanita yang sudah kami jaga. Lanjutkan karya-Mu Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan berkumpul kembali secara offline ya Bapa. Engkau persiapkan Tuhan, persiapkan pada hati-hati kami Tuhan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Engkau memberkati juga kaum pria, Engkau memberkati youth, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu. Mari Tuhan, Engkau berkarya Bapa. Engkau senantiasa turut campur tangan ya Bapa, sehingga setiap pelayanan kami tidak sia-sia, tetapi mendatangkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan. Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan, sehingga setiap pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan boleh terbeban untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami sungguh-sungguh Tuhan rindu merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk senantiasa mencari hikmat yang daripada-Mu ya Bapa, untuk kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau menyempurnakan setiap peribadahan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini dengan ucapan syukur. Apa yang tidak kami pikirkan, Engkau memberikannya. Terima kasih Tuhan. Kami puji-puji Engkau dari saat ini. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk apa yang Kau berikan bagi kami hari ini. Tuhan, inilah kami dengan segala kekurangan kami. Tapi kami percaya Tuhan, dengan firman yang Kau berikan pada hari ini, Kau mengajarkan pada kami akan Engkau, untuk terus dapat mendekatkan diri senantiasa pada Engkau dengan terus tekun bekerja.
dan berusaha. Amin. Percaya Tuhan, Kau pasti akan memberikan keberhasilan itu kepada kami lewat berbagai macam cara, berbagai macam tipe keberhasilan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu untuk hari ini, untuk Ibu Evani yang telah melanturkan ibadah bagi Engkau. Kiranya Engkau terus pakai kehidupan beliau bersama dengan keluarganya, dengan suami dan kedua anaknya. Engkau pakai terus untuk hari demi hari terus melayani Engkau. Hari demi hari terus mendekatkan diri kepada Engkau yang akan membuat kehidupan Ibu Evani dan keluarganya berhasil. Amin. Terima kasih juga Tuhan, juga untuk hamba-Mu ini yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tahu, Tuhan yang terus bekerja, Engkau yang terus pakai, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Untuk ibu-ibu lain yang hari ini datang beribadah secara online, kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan kami berada pada ibadah ini pada sore hari ini, tapi Engkau yang memanggil kami, Engkau yang menuntun kami untuk mengaktifkan ibadah ini lewat Zoom. Kami percaya ada berkat yang begitu luar biasa Amin. dan bagi setiap ibu-ibu yang mendengarkan secara langsung, juga nanti bagi ibu-ibu lain yang mendengarkan lewat YouTube. Amin. Tuhan terus berkati kehidupan kami. Tuhan pakai kehidupan kami menjadi seorang wanita yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Menjadi seorang wanita yang takut akan Tuhan. Amin. Kami akan menjadi seorang wanita yang berhasil di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu telah yang terbaik. Secepatnya kami dapat kembali bertemu beribadah secara langsung. Tapi kami tidak memaksa Engkau Tuhan. Di sini kami hanya menjalankan apa yang Engkau izinkan terjadi pada kami hari ini. Apa yang terjadi pada dunia kami hari ini. Kami percaya suatu saat nanti kami akan melihat karya-Mu yang begitu luar biasa yang terjadi pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap ibu, berkati setiap keluarganya juga. Dan kami percaya Tuhan memimpin kehidupan kami semua sampai nanti Engkau datang kembali. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami tutup di dalam nama Tuhan. Kembalikan kami pada ibadah-ibadah mendatang dengan kasih. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah persembahan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.